Aku mohon kau lempar aku satu, kau keterlaluan. Dasar bajingan. Xiaoyu. Susu malt untukmu. Masih sakit? Aku juga sakit. Aku ingat pertama kali melihatmu menari. Aku jatuh cinta padamu. Waktu itu aku masih SD. Kau menari lebih baik dari yang lain. Luar biasa. Kau ke sana. Itu pusat perhatian. Kau tahu kenapa aku kemudian dan mendirikan dan Xiaowang mereka nongkrong bersama? Hanya karena rumah mereka dekat denganmu. Aku bisa melihatmu setiap saat. Untuk melihatmu. Aku tidak ada hubungannya dengan area keluarga pabrik timur. Aku tidak tahu berapa kali aku bolos sekolah. Berapa kali aku membolos. Berapa kali ayahku memukulku. Kau tahu kenapa aku cerita ini? Karena aku sangat peduli padamu. Cinta itu egois. Karena aku mencintaimu. Jadi aku harap kau bisa mencintaiku sepenuh hati. Xiaoyu. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku. Aku tidak tahu kenapa. Belakangan ini, aku jadi impulsif. Dengan temperamen buruk. Bisakah kau tidak menamparku? Aku harus keluar. Kau baik-baik saja, Kakak Cangking. Kenapa kau di sini? Aku masak sup untukmu.
Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Berita buruk jadi baik. Setidaknya kau tidak akan bekerja di sana. Xiaoyu. Jangan datang lagi. Omongan orang akan mempengaruhi reputasimu. Makanlah. Ada apa dengan wajahmu? Waktu aku latihan untuk murid-murid, aku tidak sengaja melukainya. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Sudah kubilang. Aku terluka secara tidak sengaja. Apakah dia yang melakukannya? Apakah dia? Jangan tanya. Aku sedang bertanya padamu. Apakah Qiu Zhengyu menamparmu? Apa yang kamu lakukan? Masih bertanya padaku, lepaskan aku. Apa yang harus kulakukan? 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 Kamu masih belum menjadi pria sejati. Memukul wanita. Kenapa kamu memukul Xiaoyu? Kenapa kamu memukul Xiaoyu? Aku tanya kenapa kamu memukul Xiaoyu. Itu urusan rumah tanggaku. Memukul istriku. Bukan urusanmu. Kamu bilang itu bukan urusanku. Kalau kamu memukulnya, pukul aku saja. Kamu suka main tangannya? Baik, aku akan menemanimu. Pukul aku, pukul aku, pukul. Pukul aku. Eyo. Pukul aku, pukul aku, pukul aku, pukul aku, pukul aku, pukul aku, pukul aku. Kamu lakukan, kamu pukul aku. Aku mohon. Bisakah kamu baik pada Xiaoyu? Bisakah kamu berhenti memukulnya? Aku mohon. Apa yang terjadi? Song Changqing tidak melakukan apa-apa padamu kan? Dia bilang ingin mentraktirku makan. Hei, Tang Xiaoyu dan Song Changqing bertemu di Blue Bay Cafe.
Aku pulang, aku akan masak. Selamat berkencan dengan mantan kekasih. Apa yang harus dikatakan? Jangan pilih tempat sepi untuk bertemu. Duduk di dekat jendela sambil minum kopi. Kamu tidak menganggapku serius lagi. Kyu Zhengyu, jangan ngomong sembarangan. Apa kamu hanya ingin orang lain melihat? Kamu dan Song Changqing adalah pasangan yang sebenarnya. Apa kamu hanya mencoba memberitahu seseorang? Aku adalah Kyu Zhengyu, memakai topi hijau terbesar di Ningzhou. Aku tidak peduli apa yang kamu lihat. Aku bisa memberitahumu dengan jujur. Aku bertemu Song Changqing dan Cheng Jie hari ini. Tidak melakukan hal yang memalukan. Tidak melakukan. Kamu berbohong padaku. Kamu benar-benar berbohong padaku. Apa yang kamu bicarakan? Kata Kyu Zhengyu. Apakah kamu pikir aku impoten dan tidak bisa memuaskanmu? Lalu kamu pergi ke teman lamamu. Lepaskan. Apakah kamu sering sembunyi-sembunyi dengannya? Jangan bilang aku mencekikmu, aku tidak punya. Mencekikmu dan aku akan membayar nyawamu. Lepaskan aku sangat terobsesi. Aku akan menyukai sepatu rusakmu. Katakan. Kyu Zhengyu, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu malu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kamu lepaskan, kamu gila. Minggir Kyu Zhengyu, tolong aku tidak punya. Kamu lepaskan. Apakah kamu laki-laki? Kamu memukul wanita dan pergi. Pergi. Katakan. Kyu Zhengyu, lepaskan. Kamu bilang jika tidak melepaskan aku akan membunuhmu. Lepaskan. Pulang dan beritahu suamimu. Berani menggoda istriku. Aku akan membunuhnya. Hujan ringan, hujan ringan. Apa kamu baik-baik saja? Baik. Katakan padaku yang sebenarnya. Apakah dia sering memukulmu? Membuatmu tertawa? Aku tidak menyangka Kyu Zhengyu adalah orang seperti itu. Hujan ringan. Kamu seharusnya tidak menyembunyikannya dariku. Jika aku tidak memberimu syal hari ini, apakah kamu berencana merahasiakannya dan terus dipukul olehnya? Kapan kamu ingin bertahan? Hari-hari seperti ini. Kamu tidak bisa terus begini.
Kamu harus menceraikannya. Dan Qiu Zhengyu untuk sampai ke tempat kita sekarang. Tidak bisa menyalahkannya. Bukan soal siapa yang harus disalahkan. Dia memukuli istrinya. Berhadapan muka. Di balik hantu. Hujan ringan. Itu seumur hidup. Kamu tidak bisa menunda dirimu sendiri. Pernikahan ini harus pergi. Untuk mengatakan menunda, aku yang menundanya. Jika dia menikahi wanita lain, mungkin bahagia. Yang menyuruhnya menikahiku. Jika Qiu Zhengyu tidak meminta untuk pergi, aku tidak akan bercerai. Aku tidak peduli apakah dia memperlakukan saya dengan baik atau tidak. Aku hanya melakukan tugasku sebagai istri yang baik. Hanya merawatnya. Apa yang salah denganmu? Mengapa menyerah pada dirimu sendiri? Kamu tidak berhutang padanya. Aku tidak berharap untuk membunuh. Kamu akan seperti ini. Sangat sedih. Itu hidupku. Menyerah? Hujan ringan. Jangan menangis. Aku benar-benar menikmati waktu ini. Tidak seburuk yang kamu pikirkan. Aku yakin kamu bebas. Pergi lihat tarian yang aku lakukan untuk anak-anak. Sangat indah. Aku juga membawa mereka ke provinsi untuk mengikuti kompetisi tari. Cheng Jie. Aku mohon. Jangan beritahu Changqing tentang aku ya. Janji padaku? Kamu benar-benar tidak berencana pergi untuk minum pernikahan. Ini tentang saudarimu. Lebih baik darimu. Kamu masih memiliki, setidaknya pernikahan yang setengah mati. Tidak ada yang menginginkanmu. Dan orang bodoh, seperti aku untuk melanjutkan. Tapi saudarimu tidak seberuntung itu. Setelah ditendang oleh Song Jiangwo, dia tidak punya apa-apa.
yang bilang dia tidak punya apa-apa. Dia bebas. Meninggalkan Song Jiangwo adalah hidup barunya. Yo. Kamu sangat iri kan? Berhenti main-main dengan kata kebebasan. Namanya adalah Beach 97. Jaga mulutmu bersih. Kenapa aku salah bicara? Apa kamu juga ingin seperti dia? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan menceraikanmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu tidak pernah mendapatkan kebebasan itu. Xiao Yu mengajar anak-anak menari di aula seni kelompok. Dia tidak bisa menari. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang diajarnya? Menari dengan baik. Xiao Sui masih sangat tidak patuh. Tidak pulang sepanjang hari. Mama kamu tidak bisa menyuruhku memesan. Yang paling tidak memuaskan adalah aku. Masih di rumah sakit. Oh. Selain itu, pabrik timur kami. Semua dirobohkan. Indahnya membangun rumah oriental. Tahukah kamu siapa yang membangunnya? Song Jiangwo. Aku buru-buru pergi. Jungwoo, ada hari spesial hari ini. Bisakah kamu tinggal? Aku akan menemanimu hari ini. Aku sudah memberimu muka. Aku mohon. Bagaimana kalau begitu? Song Changqing ada di sini. Kamu mulai marah. Kurasa dia lebih seperti menantumu daripada aku. Apakah aneh jatuh dari tangga? Aku hanya sangat merindukanmu. Aku memikirkanmu bahkan saat berjalan. Kamu bilang padaku ada hal penting yang harus kamu lakukan. Jangan meneleponmu. Aku bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan. Aku bahkan tidak bisa menelepon. Apa kamu membuat istrimu kecanduan? Aku benar-benar ada masalah dengan perusahaan. Selain itu, bukankah kita baru bertemu kemarin? Aku tahu, Hum. Aku juga tidak ingin melakukan itu. Dokter bilang dia pikir aku membuatmu kesulitan. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Aku mencintaimu terlalu terlambat. Aku takut kamu akan menderita. 100 hari tulang patah. Kamu sudah dapat visa. Bisa terbang ke kapan saja. Aku tidak bisa pergi sekarang. Aku tidak ingin pergi ke Amerika dulu. Bukankah kita setuju untuk pergi bersama? Ayo kita pergi bersama. Pergi dan jangan pernah kembali. Sekarang kamu seperti ini. Aku harus menunggu visaku turun dan pergi. Kemudian kamu datang dan berbaring bersamaku dengan cepat. Sayang, ini rumah sakit. Oke. Lalu cium aku. Dokter bilang aku bisa kembali ke sekolah untuk belajar. Kamu juga bisa tinggal di sini sampai sembuh. Bagaimana menurutmu? Tinggal di sini tidak akan menunda belajar. Tidak akan menunda. Sekarang aku tinggal disertasi dan sidang. Lagi aku pikir. Lebih tenang daripada sekolah. Oke, tinggal saja jika kamu mau. Kamu yang terbaik. Apakah lenganmu masih sakit? Bersamamu tidak ada rasa sakit.
Apakah kamu punya wanita di luar sana? Aku sudah berada di bajumu lebih dari sekali. Mencium parfum. Melihat lipstik. Kamu menelepon wanita itu beberapa malam. Aku mendengar semuanya. Kamu katakan padaku, apakah ada wanita di luar sana? Tang Xiaoyu, kamu akhirnya menanyakan ini padaku. Aku pikir kamu tidak peduli dengan pernikahan kita sama sekali. Apakah kamu akan berpura-pura bodoh seumur hidupmu? Apa maksudmu? Apa maksudku? Apakah kamu pikir aku hanya sampah? Apakah kamu pikir normal bagiku tidak punya wanita di luar? Aku katakan padamu, semua ini berkat kamu sampai sejauh ini. Dipaksa olehmu. Kamu pikir kamu bangga. Sebenarnya kamu bukan apa-apa. Wanita yang aku cari lebih muda darimu, lebih cantik darimu, dan juga menari. Aku suka wanita yang bisa menari. Aku suka ini. Adalah dia. Membuatku berpikir Qiu Zhengyu adalah pria sejati. Adalah pria yang sehat. Kamu tahu kebenarannya. Bagaimana perasaanmu? Apa kamu sedih? Apa kamu sedih? Sakit? Kalau ada, kamu akan membawaku perlahan. Tang Xiaoyu, kamu sangat murahan. Ini hasil dari membiarkanmu bersenang-senang. Kenapa kamu tidak bicara? Apa kamu berpikir untuk membiarkanku menceraikanmu? Berhenti bermimpi. Aku tidak akan menceraikanmu. Aku hanya ingin melihat kesakitanmu setiap hari. Kamu bisa memohon padaku. Seperti saat aku mengejarmu. Mungkin suatu hari aku dalam suasana hati yang lebih baik. Aku akan mengasihani. Akan membiarkanmu pergi. Jangan pernah berpikir tentang itu. Mulai dari besok, rebuskan aku kura-kura setiap hari.
Tunggu. Aku pikir ada sesuatu yang baru. Kalau tidak, kamu akan menangis, membuat keributan, dan menggantung dirimu. Pulang. Terlalu vulgar. Tapi aku akan menjelaskan padamu. Aku tidak peduli apa yang ingin kamu katakan di rumah. Tapi ayahku sekarang tinggal di kampung halamannya di Anhui. Jangan ganggu dia. Tahu sesuatu? Tetap diam. Kamu punya orang yang takut. Jangan khawatir, aku tidak butuh kamu untuk mengajariku bagaimana bersikap. Kakak kamu bisa melakukannya. Ingat, yang satu itu keluar. Menjemput ibu dari rumah sakit adalah hal besar. Kamu tidak membicarakannya denganku dulu. Apa yang kamu bicarakan sebagai supir? Aku seorang supir. Apa yang dilakukan Qiu Zhengyu? Ingat saat dia mengejarmu. Jangan bicarakan hal besar seperti menjemput ibumu dan meninggalkan rumah sakit. Artinya keluarga kita kekurangan sebotol kecap dan sebutir bawang putih. Dia sedang berlari 100 meter untuk membelinya. Apa masalahnya dengan kalian berdua? Aku harus bicara dengannya suatu hari nanti. Apakah kamu masih ingin bersenang-senang denganmu? Lewati. Aku tidak bisa melewatkannya. Apa maksudmu? Ini yang Dr. Qin kembalikan padamu. Kenapa kamu tiba-tiba memikirkan aku hari ini? Aku sibuk dengan kekacauan belakangan ini. Sudah lama sejak terakhir kali melihatmu. Aku senggang hari ini. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Bagaimana hubunganmu dengan Qiu Zhengyu? Baik. Bibi baru saja keluar dari rumah sakit. Hanya kamu yang sibuk. Qiu Zhengyu sibuk. Tidak punya waktu. Selain itu pekerjaanku cukup mudah, yaitu mengajar anak-anak menari. Aku baik-baik saja dengan ibuku sendiri. Xiaoyu. Kita sahabat terbaik. Jangan menyembunyikan apapun dariku. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah Qiu Zhengyu masih sama seperti dulu? Apakah dia masih memukulmu? Oh tidak. Oh benar-benar tidak. Jangan khawatirkan urusanku. Aku baik-baik saja. Itu saja. Aku akan mengundang Bibi You untuk makan malam. Suatu hari aku akan mengajak Bibi You ke tempatku untuk bermain. Oke. Tang Xiaoyu. Ibu. Kamu tidak tidur. Besok kamu sebaiknya mengantarku kembali ke rumah sakit. Apa yang salah? Bosan di rumah. Tidak ada yang peduli padaku. Tidak ada yang bisa diajak bicara. Sehari-hari masih cemberut. Seperti ada yang berhutang padamu. Daripada di rumah sakit. Setidaknya ada Dr. Qin yang bercerita padaku. Ibu. Apa yang akan kamu katakan? Aku akan memberitahumu. Tidak. Jangan pikir aku tidak tahu apa-apa. Aku dengar apa yang Cheng Jie katakan padamu kemarin.
Dia bertanya bagaimana hubunganmu dengan Zhengyu. Dia juga bilang Qiu Zhengyu memukulmu. Anak yang baik sekali. Betapa baiknya dia padaku. Tidak heran aku sudah dirawat di rumah sakit bertahun-tahun. Dia hanya datang menjengukku beberapa kali. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Pasti ada yang tidak beres dengan kalian berdua. Dalam hidup, tenang saja. Seperti kata pepatah lama, tidak peduli siapa yang kamu nikahi, kamu harus setia. Nikahi monyet jalan-jalan di gunung. Yakin? Bisakah aku naik pesawat internasional dengan tangan yang dibebat? Tidak akan diusir oleh polisi Amerika. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Hati-hati jangan sampai jatuh lagi. Tidak akan. Masih terbayang-bayang kamu mengantarku ke Amerika sendirian. Kenapa buru-buru? Tapi mengirimmu ke sana. Kenapa aku mau mengusirmu? Tapi kenapa aku harus pergi duluan sendiri? Baiklah, Kenapa? Chen Lin. Belum bisa kuberitahu alasannya. Bagaimanapun untuk masa depan kita. Patuhlah. Hei, apa istrimu tahu tentang kita berdua? Siapa kamu, siapa yang kamu cari? Keluar. Tunggu. Siapa dia? Temanku. Kamu duduk di sini dan makan pelan-pelan. Siapa wanita itu? Qiu Zhengyu, kamu janji padaku untuk memperlakukan Xiaoyu dengan baik seumur hidup. Begitukah cara kamu memperlakukannya? Aku tanya kamu, siapa wanita itu? Kamu buta. Tidak bisa melihat. Coba pindahkan aku lagi. Aku pukul kamu sampai mati. Kamu berkelahi. Pukul-pukul. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Lebih dari sekali aku berpikir untuk membunuhmu. Setiap kali aku memukul Tang Xiaoyu, semua untukmu. Tidakkah kamu tahu? Malam Tang Xiaoyu dan aku menikah. Dia memelukku dan bercinta denganku. Berteriak namamu. Tahukah kamu bagaimana perasaanku? Bisakah kamu bayangkan? Tang Xiaoyu adalah seorang pelacur. Dia membohongiku. Dia terus membohongiku, menggunakanku. Dia menikahiku.
Semua untukmu. Untuk membuatmu menyerah. Lalu aku ini apa? Aku ini apa? Aku seorang Kasim. Bertahun-tahun. Aku tidur dengan mayat. Aku hanya tidak mengerti. Kamu bilang kamu Song Changqing. Kamu kecuali sakit. Apa yang bisa kamu berikan pada Xiaoyu? Kamu tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi aku memberikannya segalanya. Apa yang bisa aku dapatkan? Sebagai gantinya, dia tidak bisa melupakanmu. Ya. Aku punya wanita di luar. Kamu melihatnya. Apa masalahnya? Kamu pikir aku tidak bermoral? Bagaimana denganmu? Apakah kamu bermoral? Kamu tidur dengan Cheng Jie setiap hari. Tidakkah kamu tidur nyenyak? Apa yang tidak pernah kamu lupakan adalah Tang Xiaoyu. Kalau tidak kamu tidak akan kenyang. Urus bisnisku lagi dan lagi. Qiu Zhengyu. Jika kamu masih seorang pria, biarkan Tang Xiaoyu pergi. Jika tidak bisa melewatinya jangan paksakan. Kamu sudah bercerai, kenapa kamu menyiksanya begitu banyak? Berpikirlah indah. Sudah seperti ini seumur hidupku, aku mengakuinya. Aku tidak akan menceraikannya. Aku membunuhnya. Aku menyiksanya. Kamu merasa buruk. Kamu akan memukulku setiap hari. Aku menunggu. Xiaoyu. Xiaoyu. Bagaimana kamu datang? Cerai sekarang. Tinggalkan bajingan itu sekarang. Apa yang terjadi? Aku baru saja menemukan Qiu Zhengyu. Aku tahu. Aku bilang, biarkan aku meninggalkanmu, kenapa kamu masih peduli? Apakah kamu hidup sebagai manusia? Aku tidak peduli. Maka Qiu Zhengyu tidak memikirkanmu sama sekali. Dia sudah memiliki wanita lain. Aku mengerti sekarang. Semua yang kamu lakukan sebelumnya adalah untuk kebaikanku. Kamu makan pelan-pelan. Rasanya enak. Kamu menikahi Qiu Zhengyu hanya untuk membuatku menyerah. Benar. Oke, aku berterima kasih padamu. Tapi cukup sudah dengan semua yang kamu lakukan. Mari kita berhenti di sini. Kamu tidak perlu hidup stabil untukku, Cheng Ji dan aku. Berkompromi, kamu mengorbankan hidupmu, mengorbankan dirimu. Aku tidak setuju dengan ini. Tidak pernah mengizinkan. Xiaoyu. Xiaoyu, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku akan baik-baik saja dengan Cheng Jie. Tolong jangan khawatir. Tapi tolong janji padaku. Cerai sekarang. Apakah tidak apa-apa meninggalkan Qiu Zhengyu bajingan itu?
Bisakah kamu? Apakah kamu lupa Xiaoyu? Kakak. Baiklah. Dunia ini. Andai saja ada lebih banyak Song Changqing. Mereka bilang wanita menikah. Itu reinkarnasi kedua. Kalau aku menikah dengan pria baik, aku akan bahagia. Kalau tidak, aku akan menderita. Aku benar. Kakak. Siapa? Dia belajar menari. Chen Lin. Bagaimana kamu tahu? Aku akan minta teman untuk menyelidiki sedikit. Apa kamu terlalu nganggur? Ini tidak bisa ditunda lagi. Harus diselesaikan cepat atau lambat. Kemarin malam ibuku bertanya-tanya. Aku bahkan tidak tahu harus bilang apa padanya. Dada 7. Aku sudah dalam keadaan ini. Tidak boleh ada yang salah denganmu dan Qiu Zhengyu. Berhenti bicara. Apa yang kamu takutkan? Sekarang sudah tidak seperti dulu. Qiu Zhengyu mengira dia anak perwakilan militer merasa lebih tinggi. Jadi dia bisa menggertak siapa saja yang dia mau. Kakak. Aku ingin bicara denganmu. Aku akan membunuhnya besok. Tang Xiaosue. Dengar nada bicaramu. Lihat bagaimana penampilanmu sekarang. Aku menyarankanmu untuk segera meninggalkan Song Jiangwo. Kalau kamu terus seperti ini, lambat laun kamu akan lebih buruk darinya. Apa aku seperti brengsek? Ya? Aku untukmu. Itu bukan urusanmu. Mama enak tidak? Enak. Xiaoyu tidak pernah membawaku ke tempat mewah seperti ini. Tidak apa-apa. Makanlah sesukamu. Aku akan membawamu kalau ada waktu. Zhengyu. Hanya kamu yang tahu berbakti padaku. Santap pelan-pelan ya. Tahukah kamu mengapa aku membawa kamu ke sini hari ini? Hari ini adalah hari yang spesial. Apakah kamu lupa? Ulang tahun pernikahan kita. Aku ingat. Masya Allah. Murah banget. Sesuatu yang baik tidak akan menjadi milikmu. Tapi orang ini akan menjadi serakah ketika melihatnya. Setelah segala upaya dilakukan untuk mendapatkannya. Tapi aku menemukan bahwa hal ini baik. Tidak cocok untukmu sama sekali. Tidak rela melepaskannya. Aku tidak bisa mendapatkannya dan tidak bisa melepaskannya. Apakah itu menyakitkan?
Song Changqing datang padaku kemarin. Dia akan memukulku. Aku dipukul. Sedih. Satu hal lagi yang tidak kamu beritahu padaku. Aku sudah mengajukan visa. Aku akan pergi begitu visa datang. Pergi dari sini dengan wanita yang benar-benar mencintaiku. Aku hanya ingin tahu. Jika aku membiarkanmu pergi dan menceraikanmu, tahukah kamu bagaimana menikahi Song Changqing lagi? Tidakkah kamu merasa itu membosankan? Karena ini adalah ulang tahun pernikahan. Aku harus mengatakan sesuatu. Ini hadiahku untukmu. Meskipun kita hanya pasangan secara nama, tapi aku masih melakukan tugasku sebagai suami. Meskipun kamu tidak memilikiku di hatimu. Kenakanlah. Asli atau palsu? Tentu saja asli. Bisakah aku berbohong padamu? Mengapa kamu di sini? Mei Fang sibuklah. Aku akan mentraktirmu makan malam. Tentu saja. Apa yang kamu lakukan? Aku di sini untuk mengobrol dengan teman sekelas lamaku, oke? Di mana gadis di bangsal ini? Gadis apa? Chen Lin. Bagaimana dengan Chen Lin yang tinggal di bangsal ini? Ah, jadi nama gadis itu adalah Chen Lin. Teman sekelasku bilang dia sudah keluar. Apa? Apa yang bikin kamu gugup, abang ipar? Apa hubungannya cewek ini sama kamu? Hei. Tolong hubungi 70.819 untukku. Diputus. Tang Xiaosui, kamu bawa orang kemana? Kasih tahu aku bawa orang kemana. Aku bilang kamu berani sentuh rambutnya. Aku belum selesai sama kamu. Orangnya pergi kemana? Duduk. Aku bilang duduk. Apa yang kamu lakukan belakangan ini? Makin gak kayak abang iparku. Aku cuma mau ngobrol baik-baik sama kamu. Kamu mikir apa? Aku di sini hari ini mau nanya satu hal. Cerain adikku. Aku Tang Xiaosui selalu suka ngobrol di meja. Gak suka nunduk. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Adikku? Terlalu pahit. Kamu lepaskan dia. Cerain dia. Chen Lin di mana? Kamu jawab pertanyaanku dulu. Jauh. Mau negosiasi sama aku. Jangan main-main sama aku. Kamu gonna bang iparku. Berani aku main-main sama kamu. Cewek itu hilangkan.
Gak apa-apa, aku bisa bantu kamu cari. Aku punya teman di kantor polisi. Ngapain pura-pura sama aku? Tang Xiaosui, aku bilang lagi. Lepasin orangnya dulu baru ngomong syarat sama aku. Kamu buru-buru apa? Abang ipar, gak apa-apa. Kita bisa lapor polisi. Aku yakin polisi bakal nemuin cewek ini. Aku takut setelah lapor polisi, cewek yang namanya Chenlin ini, kalau tiketnya robek atau tangan kakinya hilang, aku nggak tanggung jawab. Gimana kalau adik kamu nggak setuju cerai? Yang kamu nggak punya itu cara. Kamu nggak mau jadi preman. Aku ingin hasilnya. Itu bagus. Aku janji padamu. Ini harus selesai besok siang jam 12. Chenlin, jika ada masalah. Tenang saja, Haki 7969. Terbang ke Los Angeles jam 2.15 sore. Kamu bisa pergi ke saudara perempuanku setelah urusanmu selesai. Bagaimana kamu datang? Aku rindu ibu. Datanglah melihatnya. Terima kasih. Aku berjanji pada ibu. Bilang akan membawanya ke Hainan untuk pemulihan. Mungkin tidak akan pergi. Jadi jika memungkinkan, aku harap musim dingin ini, kamu harus membawanya ke Hainan. Tang Xiaoyu. Tahukah kamu mengapa aku sangat menyukaimu? Hanya karena aku suka melihatmu menari. Aku ingat saat di istana anak-anak. Pertama kali aku melihatmu menari. Cinta kamu. Kemudian kamu datang ke grup tari dan nyanyi. Dari lapangan latihan ke panggung. Setiap penampilanmu, aku tidak pernah absen. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa begitu terobsesi denganmu. Sebenarnya kamu bilang selain bisa menari, apa yang lebih baik? Tang Xiaoyu, kamu minta maaf. Nikahilah aku. Hanya agar Song Changqing menyerah. Aku sudah tahu ini. Kamu tidak pernah mencintaiku. Bahkan sejenak pun. Kamu bilang kamu berhutang padaku. Aku berhutang padamu. Lalu haruskah kamu membayarku kembali?
Bagaimana aku bisa membayar? Menarilah untukku. Selesaikan tariannya. Aku akan menceraikanmu. Zhengyu, aku ingin makan bakwan goreng. Baik, Ibu. Kami akan membawamu setelah selesai. Oke. Kamu seharusnya tidak bercerai dengan Qiu Zhengyu. Aku tahu kamu pergi ke kantor urusan sipil kemarin. Hanya untuk bercerai. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa tidak bisa melupakan Song Changqing? Kamu membenciku. Aku tahu kamu membenciku seumur hidupmu. Ayahmu meninggal hanya karena kamu tidak mengikutinya. Kamu tidak mendengarkannya. Aku menyuruhmu menikah dengan Qiu Zhengyu. Sekarang kamu tidak mendengarkan aku. Apa kamu mencoba membuatku marah juga? Aku tidak. Aku tidak. Bukan aku yang akan bercerai dengannya. Dialah yang menceraikan aku. Ibu. Kamu dengar jelas. Qiu Zhengyu yang membuang aku.
Dia meninggalkan anakmu. Apa kamu pikir anakmu tidak cukup menderita? Apa kamu ingin dia menyiksa anakmu? Qiu Zhengyu bersedia melepas aku. Kenapa kamu tidak mau melepas aku? Ibu. Terkadang aku sangat iri padamu. Andai saja aku gila, tidak akan ada begitu banyak rasa sakit. Tinggal saja di sini. Aku sudah mengatur semuanya, jangan khawatir. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukannya. Beberapa hal bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya dipaksa melakukannya. Aku hanya melihat hasilnya. Apapun yang terjadi, kamu seharusnya tidak marah pada Tante You. Aku sangat gelisah. Ibumu bilang, kamu bercerai. Tahun-tahun ini, karena penyakit Tante You, Xiao Sui aku dan kamu hidup seperti teman. Aku akan berbicara langsung. Kamu bilang, Jika kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, maka kamu pasti tidak bisa tenang. Jaga baik-baik Tante You. Situasi Bibi You sangat istimewa. Jangan pikir dia selalu bingung. Dia sebenarnya sangat jelas kadang-kadang. aku tahu. Apa yang dikatakan ibuku hari ini masuk akal. Saat mengobrol dengan Bibi You, yang paling banyak dia bicarakan adalah kamu. Kamu yang paling dikhawatirkan. Kamu bercerai. Bisakah dia terburu-buru? Dokter Qin, jangan khawatir. Aku tidak akan seperti ini di masa depan. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku mengerti situasimu saat ini. Tidak mudah bagimu sebagai seorang wanita. Ibu sekarang gila. Apakah kamu mencoba membuatku gila juga? Katakan padaku, apakah kamu memaksa Qiu Zhengyu untuk bercerai denganku? Ya. Aku sudah bilang jangan pedulikan ini. Xiao Sui. Untuk Qiu Zhengyu aku merasa kasihan padanya. Aku tidak menjalankan kewajibanku sebagai istri. Dia dipaksa olehku untuk memiliki wanita di luar. Aku harus menanggung semua rasa sakit sendirian. Aku mengakuinya, aku rela. Aku tidak perlu kamu ikut campur. Tapi aku tidak bisa. Aku sudah melakukannya. Tidak ada harapan. Tapi kamu berbeda. Kakak.
Kamu adalah harapan keluarga kita sejak kecil. Ibu selalu bilang saat dia tidak gila. Kamu akan menari di Beijing di masa depan. Melompat ke gedung rakyat. Tapi kamu tidak bisa menari sekarang. Tidak ada lagi cita-cita. Tapi setidaknya aku berharap kamu bahagia. Aku tahu kamu sama sekali tidak bahagia. Selama aku ada, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu. Ada apa? Jangan gugup. Aku tidak datang untuk berkelahi denganmu. Ingin meminta bantuanmu. Katakan. $300.000 di dalam tas ini. Aku ingin meminta tolong untuk menyerahkannya kepada Xiaoyu. Aku tidak akan merawatmu dan Xiaoyu lagi. Kamu sudah bertanggung jawab selama bertahun-tahun. Sekarang sudah terlambat. Aku sudah bercerai dengan Xiaoyu. Aku yang pertama memberitahumu. Kamu bisa sampai sejauh ini. Semua itu tanggung jawabmu. Kamu berpikiran sempit. Tidak menghargai Xiaoyu. Benar. Tepat sekali. Sayangnya aku terlambat memahaminya. Sebenarnya aku tahu hubungan antara kamu dan Xiaoyu. Tidak ada apa-apa. Tapi kamu seperti jurang antara aku dan hujan. Terlalu lebar. Aku tidak bisa melewatinya. Sejujurnya, Bagus sudah bercerai. Kalau tidak aku benar-benar tidak tahu bagaimana akhirnya. Uang ini, aku ingin kamu memberikannya padanya. Itu uang perpisahan. Aku memberikannya padanya. Dia tidak akan mau. Aku harap dia akan bahagia di masa depan. Lalu aku berterima kasih padamu untuk Xiaoyu. Ada hal lain. Selamat bersenang-senang dengan Cheng Jie. Jangan seperti aku. Jangan membuat orang menjadi hantu atau setan. Qiu Zhengyu sudah pergi. 300.000 ini adalah yang dia tinggalkan untukmu. Sejujurnya, aku selalu punya kesan buruk tentangnya. Bahkan aku pikir dia agak aneh.
tidak menyangka. Pada akhirnya, dia bertindak seperti pria sejati. Aku ingin pergi ke Anhui. Pergi menemui ayah Qiu Zhenyu. Dia selalu baik padaku. Sekarang sudah bercerai. Harus berbicara dengannya. Sekalian, memberikannya uang itu. Itu bagus. Aku ikut denganmu.